Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Bupati beserta Ibu, istri Wakil Bupati beserta suami, jajaran pejabat bersama istri. Tolong Bapak Ibu, hargailah pejabat juga sekaligus istrinya, betul? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Salah. Beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang brora yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Yakinlah hujan hari ini yang ada itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Apa Bu? Tenane matamu, tenane. Rondo tua kemayu. Bapak Ibu, yakinlah tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah, betul? Termasuk pertemuan kita sore hari ini. Maka walaupun hujan turun, itu adalah tanda-tanda rahmat Allah datang untuk Kabupaten Blora yang ulang tahun. Amin. Makanya nggak usah takut dengan hujan. Mereka yang pakai payung, saya yakin bukan karena takut hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Kejadian baik dan buruk itu sudah Allah takdirkan. Baik itu datangnya dari Allah, buruk juga datangnya dari Allah. Semuanya dari Allah. Termasuk kalau seandainya sore hari ini hujan lagi, itu tanda-tanda saya pengajian gak harus berlama-lama, betul? Siap untuk hujan-hujanan? Nah, kalau Allah pengen menunjukkan kuasanya, coba Anda lihat siapa yang mengira Arab Saudi mengalahkan Argentina? Siapa yang ngira Jepang mengalahkan Jerman? Saya baru tahu, Pak Bupati. Oh, kenapa hujan lagi? Saya maju malah hujan toh. Kenapa Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Udah, mau lanjut? Tetap diteruskan? Oke, silakan pakai payung, Anda yang tenang. Saya di sini kehujanan nggak apa-apa. Hujan pergi meninggalkan kenangan, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Yang kehujanan nggak pakai payung, saya doakan pulang kelebus. Saya mau cerita tanggal 11 Oktober di hadapan Presiden saya diminta berbicara tentang bagaimana menghadapi resesi global 2023 yang seolah-olah isu ini sangat menakutkan. Ada ancaman resesi. Nah, Bapak Ibu warga masyarakat Blora nyuwun sewu, orang itu berbuat baik atau berbuat buruk awalnya dari mana? Bukan dari hati.
tapi dari mata yang melihat, dari telinga yang mendengar. Yang masuk melalui mata dan telinga direkam oleh otak, masuk ke dalam hati, baru kemudian diambil keputusan mau berbuat baik atau berbuat buruk. Makanya coba Anda lihat, di dunia ini nggak ada orang yang terlahir sekaligus buta dan budek. Kalau orang bisu dan budek banyak. Kalau orang tuli dan bisu banyak. Tapi nggak ada orang yang ditakdirkan oleh Allah matane picak, kupinge budek. Kenapa? Karena kalau orang itu matanya picak, telinganya budek, otomatis dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Mau dikasih contoh, matanya tidak melihat, mau dikasih nasihat, telinganya tidak mendengar. Maka mohon maaf, orang itu akan selamat manakala dia menjaga dua hal. Satu, matanya, dua, telinganya. Ibu-ibu kenapa walaupun kehujanan terasa nyaman? Karena telinganya mendengar ceramahnya Gus Miftah, matanya melihat Ustadz ganteng, betul? Kurang ajar. Kan aku jadi mau. Emangnya aku cowok apaan? Berarti apa? Kalau orang pengen hatinya bersih, caranya cuma gampang. Jaga mata, jaga telinga. Karena sesuatu yang masuk ke dalam telinga dan ke dalam mata, itu akan berpengaruh dengan suasana hati. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, tolong dijawab. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Berdoa? Salah. Ya nggak salah sih, bener tapi nggak tepat. Nangis? Tepat. Apa? Tawakal. Jawabannya bener tapi nggak bener. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan cuman satu, apa? Berhenti membayangkan. Tadi Gus Miftah bilang apa? Bayangkan. Artinya apa? Kondisi hati dan pikiran kita hari ini menjadi kurang kondusif. Kenapa? Karena terlalu banyak bayangan-bayangan yang menakutkan. Salah satu bayangan yang menakutkan apa? Yang dipayungi itu cuma dua. Satu manten, nomor dua jenazah. Apakah seolah-olah saya seperti jenazah? Kayak ngono pengajian cangkeme mangan ya Allah. Lapar. Nah, bayangan-bayangan itu harus kita singkirkan. Gara-gara pandemi, kita takut besok hidup kita akan seperti apa. Seolah-olah kita ketakutan, besok kita mau makan apa. Disolawati dulu saja yuk, biar hatinya ayem. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa salim daiman. Shalli wa salim daiman. Wal ali wal
bimang wal ali wal ashab. Sekarang hari apa? Hari Kamis, berarti malam. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo wacan Quran najan sak kalimah, lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli iman Allah Allah sholli iman wal ali wal ashabi mang wal ali kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku, lamun bali ning bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli iman kurang banter sholli iman wal ali wal bimang wal ali wal ashab. Sekarang dijawab yang banter bareng-bareng. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Ayo mau hujan yang keras, saling iman lebih kompak, saling wal ali wal bimang wal ali sallu ala Nabi Muhammad. Mumpung niki udan disunakin donga niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah.
Lanjut apa berhenti? Acara selanjutnya pergantian payung. Apa Bu? Pakai jas hujan. Kalau Gus minta pengajian pakai jas hujan kayak kira-kira kayak Ustadz apa kayak Denden Manuk? Kenapa Bu? Aku sing mayungi. Kan kamu janda. Nanti di kita nikahan. Lanjut G. Artinya apa? Bayangan-bayangan yang buruk tentang masa depan Indonesia itu harus kita singkirkan. Termasuk apa? Ketakutan-ketakutan terhadap kejadian yang belum pasti. Maka saya selalu bilang, bayangan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Yakin boten kali kuasane Gusti Allah? Yakin apa boten? Kula wene cerita. Mundur bro, mundur. Yo maju mundur, maju mundur. Apa kowe sing ngaji aku nyekel payung? Ben blangkon kula mboten teles tak copot mawon nggih. Nyopot blangkon, Bro. Apa, Bu? Blangkon tambah nih. Blangkonku rego 900 juta yo. Ah, aman. Kenapa Bu? Kacamata nih. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya mau cerita, bagaimana kemudian takdir Allah itu begitu indah. Ada seorang laki-laki, ini cerita nyata Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki, namanya Sulaiman. Umurnya 35 tahun, belum menikah. Kenapa dia belum menikah? Bukan karena nggak mau menikah, tapi karena modalnya nggak punya, modelnya nggak masuk. Karena sekarang orang mau menikah itu syaratnya cuma dua, modal dan model. Kalau ibu-ibu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening. Ingat para suami, para laki-laki, tidak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, betul? Makanya Pak Kapolres harus tahu, perempuan itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Betul Bu? Makanya membahagiakan istri cukup dengan 70 dengan 70 cara. 1, shopping, sisanya 69. Kowe iki apa ya paham wong tua. Lemune ya Allah itu. Ana karung nganggo mantrol iki lho. Si Sulaiman pengen menikah. Usianya 35 tahun. Jomblo, istilahnya STMJ, sudah tua masih jomblo. Apa Bu? Saya tua, saya kepenak. Yola aku rabi karo kowe ya aku mudar dhisik dadakno. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati keracunan. Keracunan apa Bu? Susu kadaluarsa. Tapi nggak masalah. Daripada kemarin saya ngaji di Pasuruan, ada ibu-ibu di depan panggung, Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Anaknya usia setahun, nangis, pengen nyusu. Tanpa saya duga, mboknya langsung buka kotang nang ngarep panggung. Langsung anaknya nyoh. Ndelala pas mataku ngelirik. Rezeki matamu rezeki. Untung saya pakai kacamata, sehingga saya ngelirik nggak kelihatan. Akhirnya apa? Sulaiman ini matur sama kiai. Coba karakternya orang NU itu nyuwun sewu.
Kalau punya masalah, sowannya ke kiai, bukan ke dukun. Betul? Tokoh yang percaya dengan dukun itu hanya satu, namanya Raja Fir'aun. Berarti kalau ada orang Blora percaya sama dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya nggak boleh percaya dengan dukun. Percaya kalau Gusti Allah, lumantar kiai. Kan di Blora banyak kiai. Ya lucunya Pak Bupati, Bu Wakil Bupati yang melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan itu katanya Gus dari Blora. Tuh, yang di TV, yang di medsos bilang begini, wesi yo wesi. Wah, itu katanya orang Blora. Dan saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Gara-gara saya bilang kenapa dukun dipanggil orang pinter, karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Maka namanya dukun. Yen udu rukun, yen ora udu ora rukun. Akhirnya si Sulaiman ini sowan kiai. Pak Kiai, saya pengen menikah, tapi belum ada perempuan yang saya mau, yang mau dengan saya. Akhirnya nyuwun sewu, ndelala pas mulai niku ketemu perempuan namanya Fatimah. Sinten Bu? Fatimah. Anak seorang janda namanya Zubaidah. Zubaidah punya anak namanya Fatimah. Kalau Pak Bupati ini istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Di luar yo kendel. Cita-citanya Pak Bupati Fatimah, istri 4 satu rumah. Akhirnya matur sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya seneng dengan cewek namanya si Fatimah. Apa yang harus saya lakukan? Pak Kiainya bilang, Sulaiman, kamu sholat tahajud, sholat hajat selama sebulan. Sambil seminggu sekali kamu datang ke rumahnya Fatimah untuk memperkenalkan diri. Akhirnya apa Bu? Manut dengan petunjuknya Kiai, si Sulaiman sholat tahajud. Sebulan sholat tahajud, dia datang kepada Kiai. Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Sulaiman, kamu sudah sholat tahajud. Besok kamu datang ke rumahnya Fatimah hari Jumat jam 6 sampai jam 7. Jangan kurang, jangan lebih. Ini menurut mujarobat waktu yang paling mustajabah untuk menyatakan cinta. Sama lah, hari ini kita datang walaupun hujan-hujanan tetap bahagia. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu ciri-cirinya bahagia. Karena kalau gelisah bukan jatuh cinta tapi jatuh tempo, cicilan. Akhirnya apa yang terjadi? Si Sulaiman datang ke rumahnya si Fatimah. Delalah ketemu sama ibunya, namanya Zubaidah. Ibunya ini kebetulan janda, rojali, rombongan janda liar. Apa Bu? Loh, emang janda. Akhirnya apa? Sulaiman bilang, Bu, saya datang ke sini untuk silaturahmi. Kemudian yang kedua apa? Saya pengen melamar anak ibu si Fatimah untuk saya jadikan istri saya. Ibunya Zubaidah bilang apa? Nangis. Dipikir Sulaiman nangis bahagia. Kenapa ibu menangis? Si Zubaidah, mohon maaf, janda Zubaidah bilang, ketika Sulaiman mengatakan sudah 1 bulan saya tahajud, saya pengen berdoa kepada Allah, saya pengen menikah dengan Siti Fatimah. Jawaban si Zubaidah apa Bu? Mas Sulaiman, saya menangis kenapa? Karena juga sebulan ini saya berdoa supaya saya bisa menikah dengan Mas Sulaiman. Yang dilamar anaknya Fatimah, malah sing gelem mbokne Zubaidah.
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Si Zubaidah bertanya kepada Sulaiman, Sulaiman, bagaimana? Akhirnya yang terjadi adalah pertarungan doa. Sulaiman berdoa pengen menikah dengan Fatimah, ibunya Fatimah Zubaidah berdoa pengen menikah dengan Sulaiman. Akhirnya Sulaiman bilang, Bu, mohon maaf, saya tak mikir dulu. Dia pulang, mau sowan kiainya. Sulaiman bilang, ya Allah, masa malaikat salah laporan? Kenapa saya maunya sama Fatimah, malah yang mau ibunya Zubaidah? Akhirnya dia andilau, antara dilema dan galau. Sowan kepada kiainya lagi, Pak Kiai, gawat. Apa Sulaiman? Saya ngelamar anaknya yang mau ibunya. Saya harus gimana Kiai? Kiainya bilang, kamu sholat istikharah sebelum memutuskan. Makanya anak-anak jomblo yang di sana itu, kalau kamu punya 2 calon istri atau 2 cewek, istikharah untuk menikah antara 1 atau yang 2. Tapi saya ingatkan, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Jangan sampai sudah istikharah tapi nggak ada yang mau. Akhirnya nangis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Akhirnya Sulaiman istikharah. Setelah istikharah, Sulaiman bilang, ya Allah, nggak apa-apa dengan Zubaidah saya terima. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Akhirnya singkat cerita, sebulan sebelum pernikahan, semuanya sudah dipersiapkan sama keluarga Zubaidah. Sudah nyewa gedung, nyewa catering, ngundang kiai. Tapi kiainya bukan saya, karena terlalu mahal. Loh, tanya Pak Arif. Pak Arif aja nggak kuat bayar kok, yang bayar Pertamina kok. Anggarannya kurang, minta real food Pak Handoko. Jadi enaknya jadi bupati itu Bu, nggak punya uang tapi punya kuasa. Masuk? Berarti Pak Arif api napa mboten? Mboten matamu, mboten ki lho, ya api kok. Api. Lho nyatane wasile Pak Arif jenengan ketemu kula to nggih? Mesti kok bengi turun bayangke aku to. Datang ke sini jam berapa, Bu? Jam 7. Ya Allah. Kowe kira ini noto panggung apa pengajian to yuyu. Tapi santai mawon, Bu, santai mawon. Niki ana wong lemu, jadi lek panggungnya ambruk ana ganjele niki. Pokoknya lek wong lanang duwe bojo lemu niki nyenengke. Dikeloni setengah jam sikile kram tak kandhani. Iki lho saawak kok bokong kabeh to yuyu. Singkat cerita, setelah semuanya dipersiapkan, 10 hari menjelang pernikahan, Zubaidah kecelakaan. Tabrakan mati. Akhirnya apa? Keluarganya bingung. Gedung sudah dibayar, catering sudah dipesan, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Calon mempelai putrinya namanya Zubaidah mati. Akhirnya setelah rapat keluarga diputuskan, yang melanjutkan pernikahan siapa? Anaknya Fatimah. Maka begitu menikah, si Sulaiman mengumpulkan innalillah dan alhamdulillah. Innalillah, Zubaidah mati, alhamdulillah dapat Fatimah. Akhirnya apa? Acara selanjutnya pergantian banser. Iki ngaji sajam ganti banser ping 10 tak kandhani. Ya ngono, banser iki wetenge cilik kaya Gus Miftah niki lho. Aja gede-gede. Ya kaya Gus Miftah kan awake apik nggih. Lah wong lanang niku wetenge gede manuke cilik. Lah wetenge cilik manuke matane. Gus Miftah wetenge cilik napa gede? Gede matamu kok ngene gede iki lho. Kowe meh ngomong manukku cilik to kowe.
Iki sing gede sarunge yu. Isine luweh. Ndelok bae mbahmu, ndelok bae. Ndelok bae. Kok wong kene matane geleman toh? Aku wedi aku. Kayak mulai pengajian diperkosa iki aku. Nah, begitu dia menikah, dia bilang sama Allah, ya Allah, ternyata takdirmu begitu indah. Bahwa aturan Allah itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan aturannya sendiri. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, ikut saja takdirnya Allah. Gak usah takut dengan bayangan masa depan, bahwa takdirnya Allah itu lebih baik dibandingkan kemauan kita, betul? Ingat, coba Anda lihat, ada dua risalah yang diciptakan oleh Allah. Satu namanya takdir, dua namanya doa. Takdir itu apa, Bu? Takdir itu proposalnya Allah untuk kita. Sementara doa, fasilitas kita untuk merubah takdirnya Allah. Takdir itu rencana Allah untuk kita. Doa, fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk minta kepada Allah. Dan Anda tahu, kadang-kadang Allah sering membatalkan rencana dan takdirnya hanya untuk mengikuti kemauan hambanya. Maka nyuwun sewu, kalau kita takut dengan masa depan, apa yang perlu kita lakukan? Ingat, kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami, betul? Coba, penanganan COVID-19 bangsa Indonesia itu termasuk yang terbaik di dunia. Atas kinerja pemerintah, TNI, Polri. Tepuk tangan untuk pemerintah. Artinya apa? Kalau hari ini ada orang Indonesia masih mempersoalkan tentang bentuk negara, masih mempersoalkan tentang ideologi, masih mempersoalkan tentang NKRI harga mati, berarti dia bukan termasuk hamba yang bersyukur, tapi hamba yang kufur. Coba Bu dilihat, rencana Allah baik untuk kita. Kebetulan kita juga punya pemerintah yang baik. Ono COVID, pemerintah mengeluarkan apa, Bu? BLT. Nggih napa mboten? Bantuan langsung telas. Tapi kan minimal ento. Lah awakmu wis sugih kok. Jenenge BLT untuk orang miskin. Tapi lucune wong bloro sing sugih ngaku miskin. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Itu artinya apa? Ganti meneh. Wis ora udan, Mas. Sudah enggak payung ora apa-apa, wis rampung li udan nih. Ah, mandek. Itu artinya Bapak Ibu, kalau Anda tidak dapat BLT, berarti Anda dinyatakan sebagai orang kaya. Amin Allahumma amin. Masa BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Besoknya ada BLT lagi untuk pengusaha kecil, UMKM. Orang Blora langsung semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Arif, Pak Arif besok bikin BLT lagi untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Blora ngaku-ngaku gila? Maksud saya apa? Takdir Allah itu indah.
Kita berhenti nggak bisa bekerja karena di rumah saja. Allah melalui pemerintah kasih BLT. Ribut bagaimana menyelesaikan COVID, muncul vaksin, betul? Begitu muncul vaksin orang mulai cerewet. Jangan-jangan vaksinnya tidak halal. Sudah vaksin belum, Bu? Keren. Kalau kita nggak vaksin mungkin belum bisa pengajian seperti ini. Betul? Minta sertifikasi halal. Akhirnya melalui Majelis Ulama Indonesia vaksin dinyatakan halal. Halal sudah dituruti, masih cerewet. Bisa nggak presiden suntik pertama kali? Betul? Pak Jokowi mau nyoh suntikan rapopo. Suntik sudah. Mintanya apa? Disiarkan secara langsung melalui televisi. Siarkan langsung. Cangkeme masih cerewet. Jangan-jangan diedit. Semua yang dilakukan pemerintah salah, tapi begitu dum-duman BLT ngantri dhisik dhewe. Nggih napa mboten, Bu? Artinya apa? Kita tidak fair. Nah, ketika kondisi hari ini Anda lihat Malaysia bangkrut, Turki bangkrut, banyak negara bangkrut. Wong Indonesia ora bangkrut, bluro je iso seneng-seneng. Seiso pengajian karo Gus Miftah. Nggih napa mboten? Malam masih bisa nyanyi karo santriku Deni Canan. Nggih napa mboten? Tak takon, uripmu kurang apa? Kalau nggak bersyukur berarti kurang ajar. Kurang apa, Bu? Kurang kasih sayang. Jangan-jangan dia jablay. Janda jarang dibelai. Maka kemarin saya bilang di hadapan presiden, di acara Investor Daily Summit 2022, Gus Miftah bilang apa? Kisah nggak usah takut dengan resesi. Apa meneh wong desa. Resesi global itu hanya akan berdampak kepada 3% orang Indonesia. Siapa itu 3%, Pak? Orang-orang kaya, pengusaha. Orang miskin nggak ada yang terpengaruh. Apa meneh wong desa. Wong desa niku nyenengke. Mangan sayur, sayure dhewe. Mangan sego berase dhewe. Mangan endok-endoke. Endoke pitik goblok. Lho, pelandoke bojone iki lho. Mila disyukuri mawon. Kondisi senenge kaya ngene ning Blora. Kali Pak Bupati tasik dihibur, nganggo pengajian, nganggo nyanyi-nyanyi. Disyukuri, alhamdulillah. Inilah takdir terbaik untuk Kabupaten Blora. Amin. Ngapa njaluk selawat? Cah musik, main ra meneng wae rambemu mangan wae. Kayak malah melu-melu nggo kacamata kaya Gus Miftah kae. Tak sawang-sawang malah kaya tukang pijet kuwi iki. Njaluk lagu napa? Ditinggal Rabi. Ya wis Dre, Ditinggal Rabi versi solawat. Pak Arif aja nyanyi mboten Pak Arif? Oh. Pak Arif aja nyanyi ngentute fales kok. Jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin. Apa neh? Mangku Purel. Anak buah Pak Arif lho lagune Mangku Purel iki lho. Nggo suwe-suwe langsung menyanyi meneh. Begitu sulit. Lupakan silit kayak apa? Jadi lagu apa, Bu? Malah jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Joko Tinggi apa Tinggal Rabi? Hah? Apa, Bu? Ditinggal pas sayang-sayangi. Oh, saya wis ganti lagune kuwi. Kowe lunga pas aku. Kabeh omok jaluk iki lho.
Wes lagu nggih jenengan siji Pak, stasiun balapan. Ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kae. Lah kabeh mau jaluk kok. Le ditinggal Rabi versi sholawat, tapi diganti ditinggal ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Musikmu menyesuaikan cangkemku. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Tangan diangkat sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqad ya wasi'al karam wal habib wal Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki ayo rene melu ngaji diangkat selawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam yang di tribun wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali mutahimi. Versi asline ngambiar bareng-bareng. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Sing banter sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli ahwali apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku masa kowe lali karo sumpah biyen bakal ngancani
Joko Tingkir. Ayo kendangi. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan Kita siapa lagi? sholawat. Sholatullah salamullah ala toha Rasulullah. Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah. ala yasin Habibillah. tawasana bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah Bi ahli badri ya Allah. Jalan-jalan ke pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kawasana bibis wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Diangkat sholatullah Salamullah ala toha rasulillah, sholatullah Salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawasana Bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya. Ya lagi mas, gendangnya toh mas, sing bener bareng-bareng. Sholatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah. tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Ahlil badri ya Allah. bi ahlil bad. Ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli semangka di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat, dari Blora untuk Indonesia, dari Blora untuk Indonesia. Sing bener. Sholatullah Salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Sudah sholat asar belum? Sudah, ngakune sudah. Kan aku capek.
Maka nyuwun sewu diterokke deklarasine tiang Blora dalam rangka ulang tahun Blora. Muga-muga Blora pemimpinnya selamat, rakyatnya selamat. Diterokke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum minallah, mlebune nafas, diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Hablum minannas, metune nafas, diniati raga nguntungke wong liya, minimal orang rugeke wong liya. Aja neka-neka, aja leno, aja nakal, kabeh kuwi ngunduh wae pakarti, becik ketitik, ala ketara, laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Lah. Mila nyuwun sewu. Kalau pengen memperbaiki Indonesia gampang. Memperbaiki dari diri sendiri. Gak usah menyalahkan orang lain. Pemerintah duwe tugas ngurusi rakyat. Rakyat duwe tugas manut karo pemerintah. Nggih napa mboten? Tak dongake mulai pengajian rezekine mulya kabeh. Saya bola bali mangkat kaji, tak dongake wong Blora mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Mila nyuwun sewu, syaratnya mung siji, dadi rakyat sing rukun. Mangeling-eling, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Seseorang tidak akan masuk surga sehingga dia beriman. Saya yakin semua yang datang punya iman. Amin. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Ini acara hadir kenapa? Karena pemerintah Blora cinta karo rakyate. Amin. Ngono cik ra seneng. Muga-muga mulai pengajian oleh bojo ganteng, amin. Rambutnya gondrong, amin. Nganggo kacamata, amin. Kae lo kae. Iki lho delokon rupane kaya tukang ngelas. Apa Bu? Ngaji Rasul Salim bae. Apa Bu? Foto. Kalau dulu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie. Ya maklum kan kayak ini ganteng. Ganteng wong duta real food pada ke. Apa Bu? Kowe lemu men to yu. Ngaji. Mila nyuwun sewu. Hikmah terbesar dari ulang tahun Blora napa? Rakyate Blora dadi rakyat sing rukun. Apapun perbedaannya. Beda partai politik ora masalah. Beda coblosan ora popo. Santai mawon. Beda pilkada ora popo. Beda PKB. Jenengan ngerti bedone pilkada karo PKB? Pilkada lak dadi lali. PKB lak lali. Biasanya pemimpin Indonesia niku modale mung loro, wani karo sabar. Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Nggih napa mboten? Kula arep nyalon DPR, sesuk lak dadi tak bangun ke dalan. Begitu dadi dalane ra dibangun, bangun. Ditagih rakyate jawabe sing sabar. Biasanya ngoten niku napa mboten? Alhamdulillah awake dhewe duwe bupati sing menepati janji. Alhamdulillah. Umpama pengajian ini digawe sebulan pisan purun apa mboten? Purun, sing bangkrut bupatine.
Sing bayar Pertamina. Sing bayar Pertamina karo Real Food. Masuk kayak juragane Real Food kayak Pak Andoko kayak. Niki lho bentuke wong rukun Indonesia. Gus Miftah wong Islam, juragane Real Food wong non Islam. Lucune napa? Ngajine Gus Miftah wong Islam sing support wong non Islam. Api napa mboten? Api, kudune sing ngisen iku pengusaha-pengusaha sing Islam, sing non Islam membantu kok. Sing Islam matane picek aku ngono. Jenengan pirsa, niki wong non Islam. Niki sampinge Pak Arif. Halo. Cie. Pak Handoko niku dulur kula niku nyuwun sewu. Wong non Islam tapi wis bangun masjid 56 masjid. Loh, maksud kula napa wong Indonesia niku lak iso akur, rahmate Gusti Allah mudhun. Syarat mudune rahmat niku kudu rukun, akur. Saiki ngene, aku meh ngundang selamatan awakmu. Meh mlebu omahmu kowe padu karo bojomu. Kira-kira kula mlebu napa metu? Metu soalnya ndelok kowe padu. Lah pengen tak tekani ya aja patu. Senajan tak aku ngerti sanggon-gon wong lanang ora ana sing wani karo wong wedya. Nggih napa mboten? Pak Kapolres ki lak ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kiki. Nggih napa mboten? Wong wedok dilawan. Apa meneh wong wedok jilbabe pink, wes remuk niku. Mila sing kula suwun niku mawon. Dadi wong bloro kudu sing rukun, kudu sing akur. Insyaallah bloro makmur. Amin Allahumma amin. Ya, untuk mensyukuri hari ulang tahun bloro, kula pengen nyanyi lagu syukur. Men awake dhewe bersyukur punya bangsa Indonesia. Mbak penyanyi tolong diwangi, Mbak. Mbak penyanyi. Santet meteng lho ayo ngadep. Oh, ini sponsornya teko meneh iki ya toh. Mau Pertamina, Real Food, saiki Bank Jawa Tengah. Wah. Endi wonge? Aku batin. Gegek rampung pengajian malah bupatine badi ya. Iya ta. Gus Miftah oleh kertase sing ditransfer bupatine. Boten. Ayo Mbak nyanyi syukur diringi Mas. Apa aku ora tau diamplopi ning bloro kuwi. Ditransfer. Tak kandhani sing transfer Pertamina, Pak Kapolres suruh nambahi tak kandhani. Pokoknya Kapolres ora nambahi kena pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sing khusyuk syukur untuk kemerdekaan Indonesia dan Blora. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu pada air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Yang lebih khusyuk untuk Indonesia. Dari yakinku teguh ikhlasku penuh akan karuniamu pada air pusaka Indonesia merdeka.
hati ikhlasku merun akan karuniamu. Tanah airku sekarang Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah pun jam pitu niki mungkin musiknya ajeng cek sound mungkin dalu jenengan nonton Mas Denny Caknan lagu niko lho biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah kan donga bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami hamba-hambamu ya Allah yang hari ini berkumpul di tempat ini ya Allah untuk mensyukuri hari ulang tahun Kabupaten Blora ya Allah. Selamatkanlah pemimpinnya, selamatkan rakyatnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah bahwa yang benar itu benar dan pemimpin kami kuat untuk melakukannya ya Allah. Tunjukkanlah kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah dan kau berikan kekuatan kepada pemimpin kami ya Allah untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir sore hari ini ya Allah dalam keadaan sakit kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah kau berikan jalan keluarnya ya Allah, kau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang mempunyai hajat kau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang mempunyai cita-cita kau kabulkan cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah, kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan kepada bangsa kami ya Allah, bangsa yang akur, bangsa yang rukun, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Dibaca bareng-bareng, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Al-Fatihah sekali untuk semua hajat kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Masyarakat Blora matur nuwun, Pertamina matur nuwun, Real Food matur nuwun, Bang Jateng matur nuwun, Pak Bupati matur nuwun. Tepuk tangan untuk Blora.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.